padamu semakin hebat. Sobek, mari! Bibilang keringatmu! Zeng, lihatlah, anakku bikin istriku jarang di rumah. Tidak masalah. Hari ini kamu harus beri penjelasan. Benar. Makan lagi. Kamu kerja keras. Kerja keras sekali. Ayah. Saya udah pikirkan. Hari ini pergilah cari wanita yang 9 tahun lalu pernah bersama kamu. Ingat, dunia berbahaya. Kalau bertemu orang hebat, katakan saja kamu tidak bisa bela diri. Mereka tidak akan memukulmu. Sudah, ingat. Ingat, pergi. Mengapa kamu menipunya? Anak Raja Pedang nomor 1 dalam ilmu pedang. Dia di urutan kedua. Tak ada yang berani mengaku nomor 1. Karena ilmu pedangnya tiada tanding. Karakter jujur dan polos. Jika dimanfaatkan penjahat, dunia persilatan pasti jadi kacau. Sudah bertahan-tahan berlalu, aku pun tak tahu di mana mencarinya. Hari ini, aku adakan seleksi calon suami lewat duel. Ingin menikahi ibuku. Kalahkan aku dulu. Ternyata ayah jujur dunia persilatan rumit sekali. Anak kecil pun hebat sekali. Pangeran, berhenti. Kalau putri tahu, kita diam-diam cari suami. Kita pindah. Apa tahu? Aku tidak temukan ayah. Haruskah aku membiarkan ibuku menikah dengan pangeran Changlan yang bejat itu? Selanjutnya, siapa? Kamu? Aku? Tidak, bukan itu maksudku. Aku tidak bisa bela diri. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jangan pukul aku. Pangeran kecil. Pedang diayunkan. Apakah penerus pedang nomor 1 dunia mengalami masalah? Dulu, 3 negara mengepung dinasti Zhou. Pedang pertama buat barisan. Dengan pedang, dia mengalahkan ribuan tentara, menyelamatkan negeri. Lalu dia pergi tanpa jejak. Tak pernah terdengar lagi di dunia. Hanya pedangnya yang tertinggal. Orang bilang aku pendekar pedang terkuat Zhou, karena penerusnya belum lahir. Dia yang terbaik di dunia. Aku akan cari dia di seluruh kota. Aku ingin menantangnya. Nak, kamu baik-baik saja. Cik, akhirnya aku menemukanmu. Selama kamu pergi, aku dan ibu sering ditindasi. Ayo pulang, selamatkan ibu. Tidak nak. Aku bahkan belum menikah. Mana mungkin punya anak. Kamu pasti salah orang. Tidak salah. Cahaya Masada, 1 pisau bunuh. Kecuali pewaris pisau teratas. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Dia yang bisa membantu ibu menang klub seni bela diri ayah. Tersinggung. Seseorang, bawa dia kembali ke pangeran ini. Iya. Tidak. Hei, kalian. Suster Huang, Anda telah berlatih selama 5 jam. Sejak Anda melahirkan Xuanqi, fisiknya tidak sebaik dulu. Berlatih terus. Tubuh tidak tahan. Hari rekonsiliasi dekat. Jika aku menikah Pangeran Mulberry di istana kanibalis, dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Ayah sudah memutuskan 3 hari kemudian. Pemenang seni bela diri dapat keputusan tanpa pamrih. Pada saat itu, Anda dapat menulis keinginan sesuka hati
Ini adalah satu-satunya jalan keluar saya. Oh, aku sudah menemukan rumahku. Aku sudah bilang sekali lagi, kalian adalah dia. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Istriku, akhirnya aku menemukanmu. Ingat, aku 9 tahun lalu kita di Gunung Wairan. Lihat ini milikmu waktu itu. Kamu? 9 tahun lalu kau mencemarkan kehormatan kakakku. Berani muncul ini. Paman, jangan emosional. Ayahku adalah pewaris pedang terbaik. Bisa membantu ibuku menang di kompetisi bela diri. Apa maksudmu? Aku tidak pandai bertarung, cuma bisa kerja ladang. Gitu kok. Xuancheng, ibu paham maksudmu. Tapi pemilik pedang terbaik takkan seperti dia. Istana penuh ahli. Ini bukan tempatnya. Kakak, Feng, ambil bekal. Antar dia keluar istana. Istriku, bisa! Jangan usir aku! Aku memang tak bisa bertarung. Tapi kerja sangat lihai. 9 tahun lalu aku kena racun cinta. Jadi terjadi malam itu. Aku tanggung sendiri. Kamu pergi. Ibu, aku sejak kecil tak punya ayah. Cuma 3 hari. Tolonglah. Biarkan aku jadi anak yang punya ayah selama 3 hari saja. Cuma 3 hari. Bagus sekali. Paman tenang. Ada ayahku. 3 hari lagi saat kompetisi bela diri, ibuku pasti takkan kalah dari putri ketiga. Yampiha, orang lemah seperti ini berani mengincar kakak ratu. Jika kamu tidak menderita sepenuhnya dan diusir dengan tidak berani dari istana, aku bukan Nan Fengjing. Kamu bilang bantu Hong Jian menang kompetisi bela diri? Biar aku lihat dulu kemampuanmu. Sini! Dapatkan buruannya! Anjing, milik siapa? Kalau tidak diikat, bisa menggigit mati orang. Ayo, bersumpah. Jalan. Penakut. Lebih baik gunakan pedang kita yang berkualitas. Yang terbuat dari bahan terbaik dan memiliki tata letak yang tempur. Sehingga pedang memiliki daya tahan dan keakuratan yang luar biasa. Yang pastinya akan membantumu dalam perjuanganmu. Hahaha. Kali tebas, aku bisa bunuh serigala lapar. Astaga! Kamu bisa? Aku tidak bisa. Cuma bisa menebang kayu dan panen gandum. Ayah, jangan rendah hati. Maju. Biar mereka lihat sendiri. Semua sudah siap sesuai instruksiku? Tenang, tuanku. Semuanya sudah siap. Pastikan rakyat jelata yang mengincar putri tak bisa kembali. Baik, lepaskan buruannya. Jalan. Tunggu. Jangan begitu. Jangan-jangan. Serigala. Ah! Aku kepada. Jangan dekati. Oh. Kata dia, bukankah dia paling hebat? Cuma seekor badak. Bagi dia, ini tidak seberapa. Ya, Yohua, benar. Ayah, cepat serang dia. Aku hanya pernah menyerang babi hutan. Yang memang lebih kecil dan lebih mudah untuk dihadapi. Belum pernah badak yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Sehingga aku benar tidak memiliki pengalaman melawan satwa seperti itu sebelumnya. Dia ketakutan sampai pingsan. Jangan datang dekat. Ayah, tolong aku segera, ayah.
Anakku, kau hampir membuatku takut mati. Kupikir aku takkan melihatmu lagi. Ayah, kau hebat sekali. Sekali tebas langsung mengusir badak. Guru, izinkan murid ini memberi hormat. Adik ipar, apa yang kau lakukan? Pengjing latih pedang puluh tahun. Saya kira keterampilan pedang kedua kakak sudah sangat hebat. Tapi setelah Anda berbuat, baru aku tahu apa itu seni pedang sejati. Semoga guru menerima saya sebagai murid. Saya menang ajang bela diri. Lindungi kakak. Tidak. Saya hanya bisa membelah kayu. Maka tolong ajari murid ini membelah kayu. Gerakan tenaga pinggang ke bahu, lalu tutup. Harus tanpa henti. Pergelangan harus rileks. Fokuskan dari belakang ke depan. Apa yang kalian lakukan? Istriku, kau, Kakak, kenapa kamu datang? Ini istana. Kamu sebagai putra mahkota seharusnya berusaha. Mengapa buang waktu belajar belah kayu? Aduh, Kak. Istriku sepertinya kurang suka padaku. Ibu memang bicara keras, tapi hatinya lembut. Dia pasti menyayangi ayah. Istriku, ikut aku. Istriku, ini adalah token izin keluar istana. Ini semua yang aku kumpulkan bertahan-tahan. Uang, surat kepemilikan tanah, semuanya di sini. Jika aku kalah di pertandingan bela diri besok, kamu dan Zuanje segera tinggalkan istana. Jauh. Lalu, kamu bagaimana? Wujio, kita bertemu karena kejadian tak terduga. Tubuhku sudah kuberikan padamu. Sekali menikah, aku tak akan menikah lagi dengan orang lain. Tapi besok aku harus menang di pertandingan bela diri. Anzo. Aku rela pertaruhkan nyawaku. Aku pasti akan lindungi kamu sepenuhnya. Shenqi, ibu menang. Mohon perlindungan. Tuan pedang no titik satu dunia. Patung ini mirip sekali dengan ayah. Bukankah ini sang putri yang kehilangan bakat karena berhubungan dengan pria asing? Ayah memberi keringanan, membiarkanmu menikah dengan Changnan. Kamu tidak siap nikah, bawa anak liar ke arena bela diri, dan mempermalukan diri. Uyu, dulu kalau bukan karena kau iri bakat kakakku dan diam-diam memberinya racun cinta, kakakku pasti hanya akan tertawa. Dia tidak menjaga diri, berhubungan dan merusak tubuhnya. Apa hubungannya? Kamu. Bibi ketiga tertawa. Aku pewaris pedang 0.1 dunia. Tunggu dia bantu ibu menang dan dapatkan kertas suci kosong. Kamu yang akan kirim kami ke inti Changlan. Istriku, tenang saja. Nyawa pun akan dipertaruhkan. Aku pasti lindungi kamu. Saya meremehkan Kajong. Berhubungan diam-diam dan punya anak belum cukup. Bawa pasangan pura-pura, pewaris tuan pedang 0.1 dunia. Malu keluarga kerajaan. Kau memilih untuk merendahkan diri. Di arena pertempuran, adikku akan mengurus mereka yang menodai darah keluarga kerajaan. Lihat, ayah dan kakak kedua datang. Hidup yang mulia. Berdiri. Apa? Terima kasih. Yang mulia, pangeran kedua adalah ahli pedang langka yang muncul hanya sekali dalam 100 tahun di Dajo. Di usia muda, dia telah menempati peringkat keempat di daftar pedang terkenal yang didirikan oleh pendekar pedang terbaik.
Di kompetisi kali ini tak ada yang dapat menandinginya. Melapor kepada pangeran kedua, kami sudah mencari seluruh ibu kota, tetap tidak menemukan jejak penerus pendekar terbaik. Di seluruh benua, kecuali penerus pendekar terbaik, tidak ada yang berani melawanku. Kompetisi ini membosankan. Pendekar terbaik telah menghilang bertahun-tahun. Keluarga kerajaan Dajo meneruskan semangatnya dan menjunjung tinggi pedang. Kompetisi menguji pedang. Pangeran, pemenang mendapatkan titah kosong dari Yang Mulia. Bisa menuliskan keinginan apapun. Siapa yang maju dahulu? Biar aku mulai. Kedua pangeran ini tekniknya masih kurang. Pangeran kedua, naik. Mereka saja. Pantaskah membuat kakakku bertarung? Tidak usah buang waktu. Maju bersama saja. Oh, baik-baik. Ilmu pedang putri ketiga diajarkan langsung oleh pangeran kedua. Bahkan, dia sehebat itu. Seberapa kuat sebenarnya pangeran dia. Benar. Memang, benar kata istriku, istana penuh dengan ahli hebat. Pantas saja dia putriku. Ilmu pedangnya tajam. Kemampuan luar biasa. Kakak tertua, giliranmu. Oh, salah. Aku lupa. Kau menjalin hubungan dengan rakyat jelata di luar istana? Bakatmu hilang. Biar suamimu naik. Putri ketiga hanya bercanda. Laki-laki sang putri agung hanyalah petani. Mana paham ilmu pedang? Dia orang biasa. Tidak ada hubungannya denganku. Biar aku melawan. Tidak bisa. Meski pedangnya kurang, harus lindungi istriku. Guru, biar aku dulu. Adik keenam, lihatlah para pangeran kita. Soal baka, kamu paling rendah. Rajinnya juga bawah. Setiap kompetisi bela diri, kamu selalu terakhir. Bagaimana kamu berani tantang putri tiga? Sungguh. Putri ketiga sangat kuat. Semua tahu teknik pedang putri ketiga diajarkan langsung oleh pangeran kedua. Pangeran kedua kuasai pedang. Tekniknya terkenal. Mana bisa kamu yang payah ini menandinginya? Siapa pangeran kedua? Jurus ini dari ayahku. Hanya sekali serang bisa membuat putri ketiga menangis memanggil ayahnya. Sudah cukup? Jangan dilebih-lebihkan. Anak rendahan dari luar istana tak pantas dibandingkan dengan pangeran kita. Turunlah, temui gurumu yang juga gagal itu. Suami, hati-hati. Turunkan pusat berat. Gunakan kekuatan pinggang ke bahu dan lengan. Lengan tak terbatas. Pergelangan tangan tanpa tenaga. Ayunkan pedang kuat mencapai puncak. Sudah ketemu. Hebat sekali, kakak pun. Keren banget. Paman keren banget. Tembasan mematahkan pedang 9 tahun Wuyu. Kapan kakak Fung punya kemampuan seperti itu? Teknik pedang, Wuyo, aku sendiri yang ajarkan. Jika Lan Fangjin bisa mengalahkannya, ada ahli yang membimbing. Aku hanya belajar sedikit teknik pedang dari guruku. Kalau dia turun tangan sendiri, tidak ada satupun dari kalian yang selamat. Apakah teknik pedang Fungjin benar-benar berkembang secepat itu? Jangan-jangan paman dari kerajaan yang benar. Berani sekali melukaiku. Membuat kakakku kehilangan bakat. Sudah sombong bertahun. Hari ini, aku akan menghitung semua dendam denganmu.
pangeran kedua mulai bertindak. Aku bisa langsung tahu kekuatan pedang ini. Namucin adalah bakat langka keluarga kerajaan. Bakat dan kekuatannya jauh di atas kita. Meski keterampilan pedangmu meningkat, tetap saja peluang menangmu sangat kecil. Melatih pedang butuh waktu dan usaha. Kamu baru latihan 2-3 hari. Aku punya pengalaman 20 tahun. Bisa kamu tahan? Bisa kamu tahan? Ayah, apa? Cuma satu tebasan. Inikah kekuatan sebenarnya kakak ke-8? Bagus! Tebasan Chen kali ini milik gaya muda ahli pedang pertama. Benar-benar bakat pedang langka kerajaan Zhou. Lihat kan? Inilah perbedaan kakakku dan kalian. Kakak, kakak pingal. Aku mengandalkan Aku. Kekuatanmu Chen melampaui para pangeran. Saya umumkan pemenang turnamen pangeran kedua. Bawa kita, saya. Saat kakakku dapat cita tanpa tulisan, kau dan anak liar itu tidak akan punya kesempatan lagi. Tunggu. Aku akan melawannya. Istriku, kamu tidak boleh pergi. Biar aku saja. Paman, aku tahu maksudmu. Di seluruh benua, tak ada yang bisa menandingi dan Mucet bahwa Shinji sudah pergi di sana. Aku akan membantu kalian mendapatkan waktu. Aku ingin bicara denganmu. Kematian sudah depan. Lindungi pasanganmu yang tak berguna. Hei, anak liar. Bukankah kau bilang ayahmu pewaris pedang nomor 1 dunia? Ibumu hampir dibunuh orang. Ayahmu masih bersembunyi seperti pura-pura? Ayah, ibu sudah hampir dipermalukan. Bantu ibu sekarang juga. Jangan mendekat. Kau boleh pergi. Pikiranmu tertutup. Kamu memilih jatuh sendiri. Sejak memilih dewa palsu rakyat biasa itu, kau tak layak lagi menjadi satu di antara kami. Anak liar, kau dan ayahmu yang lemah itu hanya bisa melihat. Lihatlah dengan seksama bagaimana ibumu mengalami kekalahan yang mengerikan dan tak terduga di bawah pedang kakak kaisarku. Kejadian ini bukanlah sesuatu yang biasa terjadi, melainkan sebuah peristiwa yang penuh dengan drama dan derutan. Dengan melihatnya sendiri, kamu akan benar dapat memahami betapa mengejutkan dan dramatisnya kejadian itu terjadi, serta merasakan betapa sakitnya peristiwa itu bagi ibumu sendiri. Ini perang terhebat. Ramai. Kakak, Kaisar. Kaisar Daju, lama tidak bertemu. Xiao Tianya. Siapa yang mati? Ialah yang menggunakan pedang Changlang dengan sewenang-wenang. Berkali-kali menyerang wilayah Dazhou, Pangeran Changlang, Song Tianya. Tadi aku sudah bilang, pacar tidak berguna milik Nanaksu. Mana bisa mengalahkan kakak ketua kaisarku. Jadi, serangan tadi ada tangannya. Serang diam-diam, sungguh hina. Benar. Menyergap. Kalau benar aku menyergap, kau pasti sudah berlutut menangisi kaisar kakakmu. Kau masih pura-pura. Kalau bukan kau, atau si dusun miskin dari luar istana itu. Xiaotianya, hari ini kompetisi seni bela diri keluarga kerajaan Dazhou. Tidak ada hubungannya dengan Pangeran Changlang. Apa maksudmu masuk istana tanpa izin? Sengaja ingin memicu konflik antara dua negara? Mimpi apa ini?
Jauh runtuh. Putri dikirim ke Changlan menikah. Seharusnya kedua keluarga sudah akrab. Hari ini aku datang bertanding. Akrab lebih awal. Apa salahnya? Argumenmu tak masuk akal. Dua negara belum resmi menikah. Kau datang ke ajang bela diri hari ini. Jelas ingin merendahkan Joe. Di arena, kekuatan yang berbicara. Mana ada penghinaan? Jangan-jangan Joe takut bertarung. Mengakui tak sekuat Pangeran Changlan? Kekuatan keluarga kerajaan Joe. Jangan komen. Benar kakak. Beri dia pelajaran. Jangan biarkan orang sombong ini merusak kehormatan Joe. Wu Chen, kalahkan dia. Siap. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Hebat. Cukup bagus. Kakak saya akan menang. Kalian malah ganggu di sini. Tidak juga. Di atas arena, pedang tak kenal ampun. Pergi sekarang. Istriku, mereka sedang bertarung. Bisa saja kita kena. Ayo turun. Go! Saudara, tunggu dulu. Jangan pergi jauh. Setelah saya mengalahkan pangeran yang cuma bagus penampilannya ini, nanti saya akan hadapi kamu. Jangan sombong. Kakak kedua memang luar biasa. Serangannya kuat dan selalu mengarah ke titik lemah. Changlang tidak bisa melawan. Mungkin akan kalah sebentar lagi. Changlang mengandalkan kekuatan selama ini. Lepaskan. Ya, hari ini kakak kedua. Tunjukkan kekuatan tak terganggu. Kakak saya adalah ahli pedang terbaik di Joe. Peringkat 4 daftar pedang terkenal ciptaan ahli pedang nomor 1 dunia. Ia memikul harapan Joe. Tentu tak ada yang menandinginya. Tidak semudah itu. Nanauzu, kok aku baru sadar kamu sempit pikiran? Sudah begini, masih juga kamu ragu kemampuan kakakku. Makan saja. Bagus. Jika mengalahkan Pangeran Changlan, kakak kedua pasti terkenal. Peringkat keempat, daftar pedang terbaik. Keluar saja? Tidak lihat 3 besar daftar pedang? Siapa saja? Inilah Changlan Yidao, peringkat ketiga di daftar pedang terkenal. Mengapa teknik pedangnya mirip dengan teknik ayahku saat membelah kayu? Inikah yang kalian anggap nomor 1 di Dajo? Hahaha, ternyata guru saya memang benar. Di Dajo, selain pedang nomor 1, tak ada ahli pedang yang patut dibanggakan. Hahaha, Xiao Tianye, kamu sudah keterlaluan. Kau pikir Dajo tak punya orang hebat? Bahkan putra kedua yang disebut terkuat di Dajo kalah oleh Changlan Yidaoku. Siapa lagi yang berani maju bertarung? Mungkin kau yang sudah tua ini ingin maju sendiri. Apakah memang begitu? Bagus, kalau aku mengalahkan Raja Dajo. Rakyat Dajo akan jadi anjing di negeri kami, Changlan. Apa? Putra-putra Raja, dengar kita. Siapa bisa kalahkan Xiao Tianye, pewaris takhta Dajo? Baik, tapi apa ini terlalu membosankan? Ayo, tambahkan taruhan. Kirim siapa saja untuk bertarung. Jika bisa mengalahkan Changlan Yidao, Raja menjamin di sini perbatasan antara Changlan dan Dajo kini damai. Tapi jika kalian kalah, bukan hanya sang putri yang dikirim ke Changlan, 3 kota perbatasan pun menjadi bagian dari mas kawin. Berikan padaku. Bagaimana? Berani bertarung? Kemampuanmu tidak seberapa. Di hadapan ayahku, bahkan tak layak ditonton. Biar aku yang melawanmu. Istriku, kau baik-baik saja. Pangeran kedua saja kalah. Kau tidak akan menang. Ayahanda, izinkan saya bertarung. Saya bertarung. Saya juga ingin bertarung. Jangan satu persatu.
Semuanya maju bersama. Fake. Keinginan yang kuat. Kamu pasti putri dari Dajo, kan? Mengapa harus bertarung dan membunuh? Bagaimana kalau kamu ikut aku kembali ke negara Changlan dan menjadi istriku dengan bangga? Chen, kamu yang sembrono. Berani mengincar putri sepertiku. Berani melukai wajahku. Cari mati! Aku ikut kamu. Istriku, banyak orang melawan pun kalah. Kamu terluka, tak menang. Cepat turun. Benar, Ibu. Negara sedang terhina. Sebagai putri tertua, aku harus maju. Tidak boleh mundur. Hahaha, benar-benar luar biasa. Sungguh wanita hebat yang tak kalah dengan pria. Kudengar putri tertua Dajo, Nan Aksu, sangat menawan. Setelah melihat hari ini, memang luar biasa. Bahkan, keberanianmu cocok denganku. Cukup bicara, segera keluar dari arena. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Begitu ya? Putri dalam bahaya. Cepat bantu dia. Aduh, aku ingin ikut, tapi cuma bisa satu tebasan. Kalau naik justru jadi beban. Satu tebasanmu dapat menahan ribuan musuh. Manis, kamu benar-benar lembut. Lepaskan aku! Apakah di Dajo hanya ada pedang terbaik? Tidak ada yang bisa mengalahkan Changlan Yidao? Ayah, cepat maju. Ibu, kamu digoda penjahat. Hentikan! Lepaskan! Jangan ganggu istriku! Haha, ternyata kamu, saudara kecil. Pangeran anjing. Berani menyentuh ibuku. Aku adalah pewaris pedang nomor 1 di dunia. Lihat saja nanti, kau akan dihukum. Pedang nomor 1 di dunia. Seluruh dunia tahu pedang nomor 1 sudah lama hilang dan tak ditemukan. Kalian Dajo masih bermimpi memakai nama pedang nomor 1 untuk menakuti. Apa kalian Dajo sudah gila? Nona Yoksu, Kau membiarkan pria lemah yang bahkan tak bisa memegang pedang bertarung. apakah nama keluarga kerajaan Dajo masih kurang malu? Uje, siapa suruh kamu maju? Changlang Yidao bisa menghancurkan Meridian. Ini bukan saatnya sok kuat, segera ubah. Bukan aku. Tenang, Ibu. Pangeran itu bukan tandingan ayah. Benar. Kau sudah punya anak. Pilihanmu, Buru. Aku beri satu kesempatan terakhir. Pilih, pula, lepaskan. Lepaskan tanganmu! Ayah, Guru. Dengan aura ini, benarkah dia pendekar pedang nomor 1? Tidak mungkin. Pewaris pedang terhebat. Tidak mungkin ada di sini. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Pedang terhebat. Sekali dihunus, darah pasti terpengaruh. Syaganya. Apakah kamu takut mati? Kau mau apa? Aku tidak bisa bela diri. Kau tak boleh memukulku. Apa katamu? Kalau bertemu ahli, bilang saja kau tidak bisa bela diri. Maka mereka tidak akan memukulmu. Sudah. Ingat? Ya, aku ingat. Aku tidak bisa bela diri. Kalau kau menang, itu juga tidak adil tahu. Hahaha. Jadi ini pewaris pedang terhebat Dajo?
Suruh orang tak berguna itu turun. Melindungi Dajo adalah tugas para kuat. Ternyata Dajo paling kuat selain pedang terhebat. Syautianya, aku akan melawanmu. Kukira kau punya kehebatan. Apakah pria di Dajo sepengecut itu? Cukup kalian berani mempermainkan aku. Bersiaplah untuk mati. Kamu di radio. Aku sudah bilang aku udah bisa bela diri. Udah, hati-hati. Kamu satu-satunya pria bagi Nan Aoju selama 20 tahun. Anak kita, Xuanqi. Aku titipkan padamu. Longmen meminjam pedang. Mantap. Semoga negeri kita berkah. Kamu luar biasa. Aku tahu, selama guru turun tangan, Changlan Yidao itu bukan apa-apa. Mana mungkin? Lan Ansue cuma orang desa yang kasar. Tidak mungkin bisa mengalahkan Xiaotiannya peringkat 3. Cahaya petir emas ini kuat dan dalam. Kepala bergetar. Sadar, apa benar dia itu? Pedang Wujo ternyata sekuat ini. Kenapa dulu aku tidak pernah menyadarinya? Haha, maaf kawan. Tadi pedangku kelewatan. Hampir saja melukaimu. Bagus. Akhirnya muncul penerus pedang nomor 1. Siapa namamu? Namaku Jiang Wujiu. Bagus sekali nama itu. Pura-pura gila dan bodoh. Adikanmu sangat meyakinkan. Hingga aku juga tertipu. Katakan tentang gurumu. Di mana pedang terkuat di dunia yang asli? Guru, siapa? Saya tidak punya guru. Saya tidak mengerti. Apa kamu bilang? Apakah tadi saya terlalu keras? Merusak otakmu? Masih main. Gurumu, pedang terkuat di dunia. Bersembunyi puluhan tahun. Dengan alasan bagus. Mengaku pensiun. Sebenarnya takut reputasi guru. Lemah seperti itu? Pantas disebut penguasa pedang? Berani. Pedang terkuat. Kuat sederhana. Pedang terbaik dunia. Siapa gurumu berani bilang lebih kuat? Jangan bicara. Jangsha. Langsung kalahkan orang yang meremehkan pedang. Terkuat di dunia. Hancur? Ini tidak bisa. Orang ini sudah sangat jahat. Kalau dihancurkan, maka dibenci. Kaisar Dazo, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Aku adalah pangeran dari negara Changlan. Ketahuilah, Dazo sangat takut pada negara Changlan. Demi perdamaian, rela menikahkan putri. Jika aku celaka hari ini, kau tidak takut 100,000 tentara Changlan akan menghancurkan Dazo? Negara Changlan terus menerobos perbatasan Dazo. Aku bersabar. Karena ahli pedang nomor 1, pensiun. Sekarang penerus pedang pertama sudah muncul. Changlan seharusnya berpikir baik-baik. Apakah masih layak berkuasa di tanah Dazo? Kau kira bersekutu dengan ahli pedang nomor 1, jadi setara dengan Changlan? Pedang guruku sudah jauh melampaui yang disebut pedang nomor 1. Jika dia ada siapapun ahli pedang nomor 1, termasuk penerusnya, pasti mati di tangannya. Siapa gurumu? Paman pernah dengar namanya? Tidak pernah dengar. Aku hanya tahu pendekar pedang nomor 1 dulu. 1 orang, 1 pedang, lawan juta pasukan. Untuk teknik Chang itu yang dibanggakan beberapa orang, bahkan 1 jurus warisannya saja tak sanggup ditahan. Bagus! Sangat bagus! Tunggu, guruku datang. Aku akan hancurkan kalian semua. Tangkap dia! Begitu datang, jangan biarkan pergi!
Pedangku, kakak. Kau tidak apa-apa. Muchun menempati peringkat keempat daftar pedang terbaik. Satu tebasan membuatnya terlempar. Kau adalah guru negara Changlan, penyebab utama perang antara Changlan dan Dazhou. Guru negara Changlan yang memiliki reputasi dan pengaruh besar di dunia persilatan. Peringkat 2, daftar pedang. Kekuatan hanya di bawah pemegang pedang terkuat. Guru, kau harus mengatasi anjing-anjing sombong Dazhou itu. Lihatlah kau, lemah seperti anjing tanpa rumah. Aku bahkan tidak ingat punya murid sepayah ini. Itu dia. Dia pura-pura gila dan lemah. Sebenarnya penerus pedang nomor 1. Aku terlena dan tertipu. Mohon guru membela aku. Ternyata licik dan berbahaya. Ciri khas pedang nomor 1. Dia terasa begitu familiar. Setelah lama bersembunyi, akhirnya muncul. Mengapa tidak menyapa sebentar sebelum pergi, adikku, saya? Tahun-tahun berlalu, kita semua sudah dewasa. Guru, siapa nama yang kalian panggil untuk orang desa itu? Tidak sopan. Menurut senioritas, dia adalah paman gurumu. Apa? Kang Lan Yedao ternyata satu aliran dengan ahli pedang terhebat. Setelah sekian lama, bagaimana kabar ayah? Tidak, tunggu sebentar. Kamu kakakku. Mengapa ayahku tidak pernah memberitahu aku? Haha, tentu saja. Ia tidak pernah mengakuiku. Jadi tidak mau menyebut namaku. Tidak mungkin. Kalau benar kau kakakku, mengapa kau kerja untuk Changlan? Mengapa? Semua karena Jiang Lu. Gelar ahli pedang terhebat itu hanya untuk orang munafik. Ayahku ahli pedang terhebat. Kenapa? Pantas patung ini terlihat familiar. Ternyata begitu. Itu semua sudah tidak penting. Sekarang teknik pedang Kenglenku telah sempurna. Tinggal mengalahkan si pedang nomor 1 itu. Peringkat 1, daftar pedang. Pedang Kenglenlah yang terbaik. Hari ini aku akan gunakan darahmu sebagai persembahan pada pedang ini. Kamu! Kamu sudah kembali. Tampaknya dosa yang kutanam dulu sudah waktunya diselesaikan. Energi pedang yang kuat. Menggunakan tangan kiri pun masih menghasilkan kekuatan besar. Ini cahaya pedang darah. Gerakan baca dengan kehendak. Buat stila energi. Apakah ini tanda mencapai tingkat nyata dari kehendak pedang? Di dunia ini, kurang dari 3 orang yang bisa melakukannya. Apa? Ternyata Nana Ozu benar-benar tanpa sengaja menemukan ahli sehebat ini. Posisi Jujun, apakah hanya Nana Ozu dan timnya yang layak? Guru, jangan ragu. Hancurkan dia. Jiao! Kalau berisik lagi, akan saya lempar ke tangki pedang. Jiang Wujiao, cuma segini aja kemampuanmu. Ini adalah pisau tebas kayu yang sudah menemaniku 10 tahun. Kamu! Dasar bajingan. Berani-beraninya melawan guruku dengan pisau tebas kayu yang jelek. Memalukan bagi Changlan Yidao. Menampilkan energi pisau. Butuh pisau media, hanya pisau. Rusak. Ternyata bisa menghasilkan energi pisau seperti ini. Kelihatannya kakek tua itu memang membanggakanku. Pasti dia sudah mengajariku semua ilmunya. Bolehkah ajarkan jurus terakhir Taono titik 1 dunia? Apa akhirat? Gongsi, Pigau, masih berani membantah. Minta tolong. Hei, kamu keterlaluan. Tidak lihat senjata guruku sudah patah? Menyerang saat kesempatan. Bukan sikap satria. Hari ini kalian akan lihat apa itu teknik pedang Changlan. Baik. Naik. Istriku, kau celaka. Baik.
pedang terkuat di dunia, di bawah teknik pedang Changlan milik guru, semuanya hanya seperti semut. Guru, bagaimana kami menangani mereka? Korbankan darah untuk pedang. Jangan. Langit berubah. Pemilik pedang nomor 1 telah datang. Apa? Siapa berani menyentuh anakku? Akhirnya kau muncul. Ayah. Salam hormat, pemilik pedang nomor 1. Jadi kau benar-benar pemilik pedang nomor 1. Orang tua, aku mencarimu bertahun-tahun dengan susah payah. Bukti, tenggelam dalam membunuh. Berapa banyak kesalahan yang kau lakukan. Masih belum sadar sekarang. Tinggalkan pedang, pulang bersamaku untuk menyesali perbuatanmu. Gunakan sisa hidup. Tebus dosa, haha. Tebusan dosa yang hebat. Orang tua, belajar menerima usia. Dunia ini bukan milikmu lagi. Ayah, hati-hati. Kapan pedang terkuat jadi penakut seperti ini? Dulu kau ajarkan aku harus tegas membereskan masalah, kan? Dulu aku percaya diri, tak terkalahkan. Tapi aku gagal membimbingmu. Sekarang aku sudah lama tinggalkan pedang. Aku tak akan bertarung lagi. Kosong tangan lawan pedang. Inilah pedang terkuat. Inikah kekuatanmu? Sangat mengerikan. Apa? Serangan penuh tadi itu. Changlan Blade dapat dengan mudah ditahan hanya dengan 2 jari. Tuan, bagaimana mungkin? Wu Xie, berbaliklah. Selama kamu mau, masih ada kesempatan untuk berubah. Berubah! Apa? Aku! Kamu tahu berapa banyak kesalahan yang sudah kamu lakukan? Mereka memang pantas mati! Kamu lupa! Dulu, kamu ajariku pendekar harus menuntaskan tanpa ragu. Ayah! Angkat sedikit! Halo semua. Kembali ke timur. Belum cukup cepat dan kuat. Pedang terkuat, keras dan kuat. Kuncinya kekuatan pedang yang tak terkalahkan. Latih ayunan pedang 10.000 kali lagi. Ya! Ya! Sudah menyerah. Tidak, saya masih sanggup. Selama ayah bilang, saya pasti bisa. Hahaha. Wuxin, tahu kenapa kamu mengayunkan pedang? Tentu, agar bisa seperti ayah. Tebas musuh, warisi nama pedang nomor ke-1, menjadi pendekar pedang yang dihormati semua orang. Hahaha. Hahaha. Kamu tahu apa yang paling penting menjadi pendekar pedang nomor 1? Tekad membasmi kejahatan sampai tuntas. Ya, ayah, saya mengerti. Kapan Anda akan mengajarkan jurus terakhir pedang nomor 1?
Masih lama. Suatu saat kamu akan memahami sendiri. Hahaha. Suatu hari aku akan membuktikan diri padamu. Ya, tahu salah. Aku tidak salah. Membakar kota. Membunuh ribuan jiwa tak bersalah. Bagaimana bisa kamu tega melakukannya? Mereka harus mati. Wabah sudah menyebar di kota. Jika tidak dibakar, lebih banyak mati. Tapi kamu tidak boleh menggunakan cara sekejam itu. Ayah, dulu Anda mengajari saya. Sebagai pendekar pedang, harus punya tekad membasmi kejahatan sampai tuntas. Saya hanya mengikuti ajaran Anda. Kamu masih terus membantah. Kamu pikir aku tidak tahu tahun-tahun ini kamu pakai teknik pedangku. Berapa banyak orang yang kamu bunuh di dunia persilatan? Aku hanya membunuh orang jahat. Bukan kamu yang menentukan siapa orang jahat. Kamu sudah terlalu banyak membunuh. Hari ini, sebagai pendekar pedang terbaik, aku potong tangan kananmu supaya kamu belajar. Ayah, jangan! Aku pendekar pedang. Kalau tanganku terputus, aku tidak bisa pegang pedang lagi. Ayah! Dulu aku seharusnya tidak ajarkan teknik pedang padamu. Maafkan aku, anakku. Saya harus bertanggung jawab pada dunia. Tanganku! 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 Aku benci kamu! Bertahun-tahun kamu meremehkan aku. Tidak mengajar jurus pedang nomor 1 terakhir. Sekarang kamu memotong tangan kananku. Kamu tidak pantas jadi ayahku. Mulai sekarang, hubungan kita berakhir. Hubungan berakhir. Suatu hari, dia akan mengerti maksudmu. Semoga begitu. Kejadian tahun itu, aku hanya ingin memberimu pelajaran. Kira menyangka. Tidak terduga. Kamu semakin parah. Bergabung negara Changlan. Bersekongkol penjahat. Memprovokasi perang. Menyiksa rakyat Dajjal. Itu semua karena kamu! Sejak kecil aku berlatih keras tanpa malas. Tujuanku hanya mewarisi pedang terbaik dunia. Bagaimana denganmu? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah tahu. Bagi pendekar pedang, tangan sangat berarti. Kak, kamu salah paham. Diamlah. Apa yang kamu tahu? Menjadi pendekar pedang terbaik adalah impianku. Tapi dia bukan hanya melumpuhkan tangan kananku. Bahkan tak mau mengajari jurus terakhir pedang terbaik dunia. Kenapa aku harus mengajarkan jurusku padamu yang lemah dan bodoh? Dia lebih memihakmu. Pada akhirnya, kata berat sebelah, kita sama-sama anak ayah. Kalau kamu gunakan teknik pedang dengan benar, yang kehilangan tangan bukan kamu. Gampang saja bicara begitu. Kamu tahu, saat tangan kananku cacat, tidak bisa pegang pedang. Bagaimana saya mulai belajar teknik pedang tangan kiri? Dari nol. Tiap hari, tiap tahun, saya habiskan seluruh tenaga dan pikiran. Saya tempa teknik pedang terbaik. Jadi teknik pedang biru di tangan kiri. Kamu tidak berusaha sama sekali mendapatkan segalanya dengan mudah. Kenapa? Cukup! Saya salah mendidik kamu. Hanya mengajarkan teknik pedang terbaik. Tapi tidak mengajarkan mengendalikan kekuatan
dengan hati yang benar. Bertahun-tahun, saya selalu khawatir. Khawatir, Wuji, mengulangi jalanmu. Jadi saya sembunyikan identitasnya darinya. Sekarang kebenaran terungkap. Hati Wuji. Murni dan benar. Dia pantas mendapatkan pisau pertama di dunia. Haha. Baiklah, Hansa Rasmurni. Saya adalah iblis yang bengkok. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Di hatimu, saya selalu menjadi tumpukan lumpur yang tidak bisa menopang dinding. Saya beritahu Cianmu, kau hanyalah seorang munafik yang sok suci. Apa pisau terhebat? Keadilan perantauan. Apa yang Anda pedulikan di hati Anda? Selalu reputasi Anda. Mereka hati-hati. Guru! Penjahat, lepaskan ayahku! Lepaskan, Wu Jiao! Apa yang kamu lakukan? Kita, keluarga. Hahaha. Keluarga. Omong kosong apa? Kakek tua ini memotong tangan kananku dulu. Aku asing dengan kalian. Tidak ada hubungan lagi. Sekarang, aku hanya guru negara Changlan. Kerja bagus. Guru, jangan bicara. Langsung saja bunuh dia. Biar pedang nomor 1 dunia ini tidak punya pewaris. Ide bagus. Aku setuju. Kamu? Ayah. Wuzi, aku tahu selama ini kamu menyimpan dendam padaku. Tapi adikmu tidak bersalah. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Luar biasa. Hubungan ayah anak yang erat. Hampir saja aku menangis terharu. Kalau begitu, aku beri kamu satu kesempatan. Selama kamu menusuk dadamu sendiri, aku akan pertimbangkan untuk membebaskan dia. Ayah, jangan setuju. Benar. Keluargamu semuanya rendah hati. Jinkao Yidiao tetap tenang. Inikah kekuatan legendaris dari Qianxia Yidao? Permintaanmu sudah kulakukan. Giliranmu tepati janji. Hahaha. Benar. Aku harus menepati janji pada siapa? Guru, jangan dengarkan omongan mereka. Sekarang kesempatan langka. Kamu harus membunuh penerus Qianxia Yidao sekarang. Jiao! Lepaskan Wuju. Priaku jurus terakhir Qianxia Yidao. Anakmu pasti ku kembalikan. Zhang Watson. Kamu sudah melawan aturan. Cukup. Aku cuma ingin jurus terakhir. Berikan. Masih tidak mau. Sudah sering kubilang, jurus terakhir memang gak ada. Orang tua mau bohong lagi. Jurus terakhir Qianxia Yidao bisa menghadapi ribuan pasukan. Kamu memang tidak mau mengajariku. Kalau begitu, jangan salahkan ayahmu yang tidak mau menolongmu. Hati-hati. Hati-hati! Kamu cari mati.
Semua murid yang di pavilion segera ke istana. Ayah, bagaimana kondisimu? Salahku, aku tidak berguna. Kalau bukan karena menyelamatkanku, kamu tidak akan sebodoh itu. Kita semua pria sejati. Kenapa menangis? Hei, Paman Lima. Ingat, pedang nomor 1 dunia adalah metode Chiang. Sangat ampuh melawan kekuatan gelap. Kuncinya ada pada semangat petarung yang tegas. Jangan lakukan pembunuhan sembarangan. Aku percaya padamu. Kekuatanmu pasti bisa memajukan pedang nomor 1 dunia. Tidak bisa. Dulu ayah salah padamu. Semoga kamu segera kembali ke jalan yang benar. Hahaha. Masih bilang pedang terbaik dunia. Tetap mati di tangan Pangeran Changlan. Panggil. Ada apa? Takut. Memang melawan negara Changlan. Yang mati pertama dia, kedua kamu. Kalian hanya kaki tangan Changlan. Hari ini kalian harus bayar darah dengan darah. Betul. Pedang sakti memilih tuan. Segel pun terbuka. Pedang sakti milik Kak Kelong. Guru, dia hanya menggertak. Dulu pemilik pedang terbaik dunia dengan satu tebas mematahkan ambisi 3 negara. Kekuatan itu jatuh ke tangan Wu Jiao. Jadi, maksudnya, Guru bukan lagi pewaris pedang terbaik dunia, tapi Benar. Sekarang dia pedang terbaik dunia. Pencuri anjing Frieza, ambil nyawamu. Jangan, kau pembunuh. Hadapi aku. Guru, tolong aku. Guru, putri dan putri lagi. Ibu, penjahat itu. Lepaskan ibu. Kakak, Cuan. Guru, apa yang kita lakukan? Kakakku dan yang lain diculik oleh guru negara yang brengsek itu. Guru! Guru! Ada apa dengan guru? Kepala Pavilion Tianji ingin bertemu. Mohon kerjasamanya. Serahkan orang ini pada kami. Pavilion Tianji.
Ini gimana? Ini pavilion Tianji. Kamu terluka karena memaksa menggunakan pedang dewa. Ibumu, kepala pavilion Tianji, menyuruh kami menolongmu. Ibumu kepala pavilion Tianji. Di mana dia sekarang? Kepala pavilion sedang bertapa. Ia menitipkan barang ini untukmu. Ini harta utama pavilion Tianji Xinhua. Pengguna dapat menguasai 6 indera dan 5 unsur. Dengan kemampuan ini dan pedang di tangan, pengguna menyatu dengan senjata. Dendam atas kematian orang tua dan pasangan tak terampuni. Ibu, tenanglah. Saya akan membalas dendam ayah dengan tangan sendiri. Mengapa masih tidak mau makan? Jangan melawan. Ahli pedang terhebat sudah gugur. Dinasti Zhou telah berakhir. Bisa menikah denganku adalah keberuntungan terbesarmu. Jangan tidak tahu diri. Kamu hanya kalah dari Wuju. Wuju sekarang sudah menghunus pedang suci. Dia juga telah mewarisi ilmu pendekar terhebat. Hanya orang seperti dia yang pantas jadi pahlawan sejati dinasti Zhou. Dialah pria yang akan kuserahkan hidupku untuk mengikutinya. Baik, coba ulangi. Kalau berani. Terhenti? Terhenti? Benar, Guru. Tapi sekarang Jiang Wuji punya ilmu pedang terbaik. Dia punya pedang, mungkin sulit menangani. Tak perlu takut. Kita tahu kelemahannya. Asal kita pasang jebakan, dia pasti tidak bisa kabur. Serahkan urusan ini padamu. Hari ini saya akan berlatih tertutup. Tunggu kabar baik darimu. Terus saja bertingkah seperti putri sombongmu. Nanti kalau Jiang Wuji mati, kita lihat sampai kapan kesombonganmu bertahan. Apakah semua sudah benar? Benar siap? Sudah pasti tidak ada yang terlewatkan? Semuanya sudah sesuai perintah Anda. Bagus. Sekarang tinggal tunggu mangsa datang. Pangeran Mahkota menikah, rayakan bersama rakyat. Bahkan rakyat biasa diundang ke istana untuk menghadiri upacara. Benar. Pangeran Mahkota suka kekerasan. Aku rasa itu cuma gosip. Dia jelas pangeran yang dekat dengan rakyat. Putri Dejo memang baik. Bisa menikah dengan pangeran sebaik itu. Xiao, dianya. Ayo bawa dia ke sini sekarang. Aku tidak berani melawannya. Kamu di mana? Dajo menyerahkan Putri Sulung sebagai tanda penyerahan ke Changlan. Khusus mempersembahkan Putri Sulung. Hari ini momen bahagia. Saya mengundang Anda semua untuk menyaksikan pernikahan Pangeran dan Putri. Saatnya upacara, istriku. Salam hormat pada langit dan bumi. Salam hormat pada leluhur Changlan. Saling salam hormat suami istri. Xiao Tianya!
Tidak sangka kau benar-benar berani datang. Jiang Wujiao, aku sudah lama menunggumu. Tangkap dia. Siapapun yang bisa menangkapnya akan dapat hadiah besar dariku. Tenang saja. Tidak akan menyelamatkan. Bawa dia padaku. Jangan buang tenaga. Racun yang kubuat ini butuh 10 tahun usahaku. Sengaja dibuat untuk melawan pedang nomor 1 dunia. Semakin kau paksa tenaga, racun ini makin dalam masuk ke nadimu. Tak peduli sehebat apa kau, dalam setengah jam ke depan, kau takkan bisa pakai sedikit pun tenaga. Bagaimana? Suka? Ini jebakan yang kususun khusus untukmu. Fifliang, Tiao Fei, kau orang licik. Sampai berani pakai nyawamu sendiri sebagai taruhan. Terima kasih atas pujiannya. Tapi semua ini berkat gue. Kalau bukan karena dia, bagaimana aku bisa membawamu ke sini? Kanan, ayo. Xiang Tianyang, dasar pengecut. Lepaskan suamiku. Dia. Nan Aksu, ingat baik-baik, sejak selesai memberi penghormatan tadi, aku resmi menjadi suamimu. Tidak perlu lagi mengajari wanita tentang tata krama. Kamu layak disebut sebagai suami Nanaksu. Suamiku hanya si pedang terkuat, Xiao Wujiu. Perempuan hina, apa kau bilang? Xiao Tianya, brengsek, lepaskan dia. Kalau berani, hadapi aku. Aku bahkan lupa soal kamu. Aku tahu tujuanmu ke sini. Kamu ingin wanita dan anakmu. Aku beritahu satu rahasia. Anakmu sudah mati di perjalanan ke sini. Apa kau bilang? Kumaksudkan anakmu sudah mati. Kenapa? Tidak percaya? Lihatlah dirimu sekarang. Apa pisau pertama di dunia? Ia bahkan tidak bisa melindungi wanita dan anak yang paling ia cintai. Menurut pendapat saya, Anda adalah anjing yang hilang. Xiao Tianya, diam. Jika tidak, gunakan nyawa rakyat untuk mengikat uji. Akan memberi Anda kesempatan. Anda tercela dan tak malu. Anda melihat orang sebagai rumput. Anda tidak pantas menjadi seorang pangeran sama sekali. Lelukon yang mencapai hal besar tidak peduli detil untuk tujuan apa kematian beberapa orang. Selain itu, mereka yang meninggal semuanya paria seperti semut. Mereka bisa mati untuk raja ini. Untuk itulah mereka pantas mati. Kamu sayang sekali. Selalu membuat hati saya terasa hangat dan penuh cinta. Tidak ada gading keluar dari mulutmu. Mengapa Anda tidak menyenangkan saya dengan cara lain? Agar kekasih lamamu bisa melihat bagaimana cara menghargai wanita cantik. Petualangan ini. Aduh. Begitu saja, tetap di posisi itu. Agar tidak mengganggu suasana saya dan istri. Berhenti. Untuk apa kalian? Kamu hebat. Kamu sudah makan racun pelumpuhku. Masih bisa melawan. Berani menatapku. Dengar, selama aku Jiang Wuji masih hidup, akan ku hancurkan kau. Mau lihat bagaimana caramu menghancurkan aku?
kebiasaan terputus. Aku hari ini akan kuhancurkan matamu. Ingin lihat, bisa apa si buta yang tak bisa lihat siapa musuhnya? Dengan apa membalas dendam? Tidak, tidak bisa. Dia sudah tak berguna. Kamu masih ingin mendekatinya? Biarkan dia pergi. Saya siap menerima keputusanmu. Dengar? Putri Agung minta belas kasihan untukmu. Tapi hari ini aku sedang senang. Mungkin aku bisa mengabulkan permintaanmu. Namun kamu harus bersumpah sebagai Putri Agung dari Nanj. Aku satu-satunya yang kau layani sepanjang hidup. Aku ampuni nyawa mantan kekasihmu itu. Saukianya, berani sekali kamu. Bagaimana? Kamu harus menepati janji. Tenang saja. Aku paling bisa dipercaya. Tidak, jangan setuju. Kamu tidak boleh menerima, jangan setuju. Dan Auzu bersumpah atas nama Putri Agungjo. Seumur hidup menjadi pelayan Pangeran Agung Xiaotianya dari Changla. Bagus! Sangat bagus! Sekarang, saatnya penuhi janji. Lepaskan dia. Lepaskan. Dia memiliki pedang terbaik di dunia. Musuh bebuyutan negara Changlan. Aku tidak mungkin membiarkan musuh lolos begitu saja. Kau rela melindunginya. Tak peduli nyawamu. Aku nan Auzu, berdarah bangsawan. Kau ingin aku menikah dengan pria rendah seperti ini? Lebih baik kau mati. Kenapa kau begitu bodoh? Tidak. Menjadi istri pendekar pedang terbaik di dunia. Auzu tidak merasa tertekan. Anak kita masih hidup. Temukan dia. Anakku, ingatlah ayahmu. Pesanmu, simpan keadilan di hati. Jadilah adik yang kuat dan berani. Menolak jadi permaisuri pangeran. Rela melindungi orang sekalian. Apa yang kamu katakan? Aku bilang dia bodoh. Dia jatuh cinta pada orang buta tidak berguna seperti itu. Kenapa bisa begitu? Dia terkena racun itu. Ini teknik Tianji. Kok bisa teknik rahasia Tianji berkelir? Kenapa diam saja? Segera hentikan dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, keluarga ini bisa mati semua. Istriku sudah mati. Benar atau salah? Aku tak peduli lagi. Mati saja kalian!
Cenglawar? Kamu di mana? Cenglawar. Orang buta itu benar. Benar berlumuran darah. Dengan darah yang menetes dan melebar di tubuhnya. Kurasa bukan budak yang kabur. Pisau pada dirinya terlihat cukup bagus. Pisau ini benar-benar pisau yang bagus. Dari mana Anda mencurinya? Kembalikan pisaunya. Orang buta berani berpose di depan kakeknya. Bunuh dia. Dan pisau itu milik kita. Kalian juga ahli pedang. Kenapa menindas yang lemah? Anak, sebaiknya jangan ikut campur. Mau apa kalau tidak? Berani melawan orang Ouyang Daozong. Ouyang Daozong. Pergi sekarang, jangan paksa aku bertindak. Sudahlah, itu sekte pedang nomor 1 di Changlan. Kabarnya banyak ahli top di sekte itu. Hei. Aku minta kamu belanja, bukan? Mengapa bawa buta pulang? Dia masih penuh luka. Saya bawanya karena lihat dia diganggu 2 pisau. Beberapa hari ini, Tuan Muda sibuk berlatih pisau dengan kami. Aku sibuk sendiri, tidak bisa peduli. Hei, kamu sudah bangun. Cepat, minum obatnya. Kenapa menyelamatkanku? Orang tuaku meninggal dalam pertempuran antara ahli harta Mingdao. Aku tidak tahan dengan para pendekar yang menggunakan seni bela diri mereka untuk menipu orang dan tidak memperlakukan kami orang biasa sebagai manusia. Tidak semua pendekar seperti ini, dan pisau pertama di dunia berbeda. Ketika muda, dia sopan dan biasa membela kota sendiri. Ribuan pasukan dan kuda hanya ayam dan anjing lokal di depannya. Bunuh 1000 orang dengan 1 pisau. Orang yang dia bunuh juga ayah dan anak orang lain. Dia telah berhasil dalam sekali jalan. Saya tidak pikir bagaimana orang lain hidup. Jangan menghina idola saya. Dia telah berhasil dalam sekali jalan. Tidak memikirkan nasib orang lain. Serahkan semuanya. Ada apa denganmu? Tuan Muda ingin berlatih pedang. Semua ke halaman depan. Tekuk pergelangan sejauh 3 inci. Satukan pinggang dan kuda. Aku capek banget. Tidak latihan lagi. Ouyang, sebulan lagi ada seleksi murid Changlan Guru. Ada apa denganmu? Dengan kemampuan pedangmu, ingin terpilih jadi murid guru. Sepertinya sulit. Semuanya ke sini. Jadi sasaran. Kamu di belakang. Jangan bergerak. Latihan pedangmu seperti ini tidak ada kemajuan. Diam! Kamu cuma peringkat 26 di daftar pedang ternama. Liu Qingyun, ayahku undangmu untuk ajarku seni pedang. Kamu sama saja seperti yang lain, berasal dari rakyat biasa. Apa hebatnya? Matanya tajam, cocok jadi obor latihan. Kalau berani kabur, akan kupotong-potong buat umpan ikan. Begitu cepat. Aku sudah bilang, kalau berani kabur, akan kupotong buat umpan ikan. Tuan Muda, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Kenapa tidak? Tutut. Menindas
Yang lemah bukan perbuatan pedang. Orang buta, pegang pisau saja. Tak tahu kemana menebas. Kau mau mengajariku? Tuan Muda, dia baru datang dan belum tahu aturan. Mohon lepaskan dia. Kau pelayan rendahan, berani bicara begitu padaku. Kau buta yang ternyata cukup sombong. Entah apakah kau tetap berani seperti ini saat mati nanti. Lempar semua pelayan itu ke tungku. Pemusnah pedang. Tuan Dao. Kau ini buta. Arua menolongmu. Sekarang kau malah membuatnya begini. Arua. Pandai Jing, kalau bukan karena dia tarik Arua pergi, kita tak akan mati. Cukup. Seleksi murid sebentar lagi. Kalau ini tersebar. Reputasimu. Kena. Nanti ke ayahku. Kau ancam. Aku pakai dia. Tidak. Mereka berani menentang Anda. Anda benar menegur mereka. Tapi kita perlu alasan yang tepat. Alasan apa? Sekalian gunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuan pedangnya. Biar dia coba saja. Lihat dia bisa menangkap kantong pasir, saya lempar. Kalau gagal, dia tak layak jadi tuan muda atau pendekar. Dibuang ke tungku pedang patah. Itu salahnya sendiri. Dia buta, bahkan tak tahu arah. Bagaimana bisa membelah kantong pasir di tanganmu? Baik, ide bagus. Saya ingin lihat seberapa hebat kemampuan pedang orang buta. Bisa selamatkan para pekerja ini atau tidak? Itu tergantung keberuntunganmu. Oh Yang Lai, kalau kau ingin kami mati, kenapa harus menghina kami? Dia cuma orang biasa. Bukan pendekar. Kau menindas lemah. Bukan jago. Arwo, diam. Orang buta masih mau berlaga jadi pahlawan. Hari ini saya mau lihat bagaimana kalian berjuang di ambang kematian. Kalau aku berhasil membelah kantong pasir di tangannya, semua orang akan selamat? Tentu saja. Saya selalu pegang janji. Ayo. Selesai? Tamat? Tuan Muda berlatih pedang puluhan tahun. Tidak pernah membelah karung pasir guru. Tunanetra ini membahayakan kita. Seharusnya dulu kita tidak menyelamatkannya. Sekarang kita semua hancur. Tunanetra, nanti kamu harus menyetujui. Kalau tidak, warga rendahan pun tak akan melepaskanmu. Biar aku lihat kemampuanmu yang sebenarnya. Siapa kamu? Bukan urusanmu. Benar. Begitulah. Bunuh orang buta yang sombong itu. Pisau kamu pernah membunuh. Jelas kamu bukan pekerja biasa. Jika tidak bicara, jangan salahkan aku. Kenapa kamu yakin? Kamu pikir bisa mengalahkanku? Jadi, kamu pekerja yang pernah membunuh. Keahlian pisau bagus. Kalau begitu, gunakan darahmu untuk mengasah pisauku. Nyawa kami para pekerja juga berharga, bukan? Kenapa membunuh sesuka hati? Kenapa? Aku main kalian seperti main anjing. Kapan saja bisa kulakukan? Tunggu. Astaga, lari cepat. Aduh, kamu sedang apa? Cepat lari. Begitu. Dia sudah memukul Samsa. Kamu janji tidak membunuhnya. Lepaskan dia. Biar aku yang kau tebas. Apa maksudmu? Aku bilang dalam 3 tebasan. Aku diam di sini untukmu. Setelah 3 tebasan, aku serang, kau mati. Sambang. Tuan Muda, cukup. Dia luar biasa. Aku kalah. Kupikir sebaiknya lepaskan pekerja ini. Kalau tidak, aku tidak percaya. Dia buta. Mana mungkin tahu ilmu pedang? Liu Qingyue, kau peringkat 26 di daftar pedang terkenal. Masa takut sama orang lemah ini? Kalau dia mau bertarung, harus 10 besar daftar pedang ada di sini. Baru mungkin bisa melawannya. Saudara, Tuan Muda kami bodoh. Mohon belas kasihan. Suruh dia belas kasihan. Liu Qingyun, gila! Bagaimanapun, Ouyang Daozong adalah sekte terbesar Changlan. Jika kau mau melepaskannya, kami pasti menganggapmu tamu kehormatan. Kalau tidak, Seperti yang saya katakan,
Asal dia lepaskan pelayan di rumahnya, saya anggap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, Ouyang Daozong dicoret dari Changlan. Hina keluarga Ouyang, cari mati! Menghina keluarga Ouyang, kau cari mati! Satu pedang, Master hebat. Hanya segitu aja. 2 pedang. Bekasnya dalam tapi tak melukai tulang. Dia sedang mengendalikan tenaga. Berlutut dan menyerah sekarang. Aku akan mengampunimu. Mari, serang saja. 3 pedang sudah lewat. Sekarang giliran saya. Mati! Tuan Muda tidak peduli sama sekali. Bahkan tidak memperdulikan hal yang terjadi di sekitarnya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kini kita impas. Sampai jumpa. Kau mau kemana? Aku mau mencari anakku. Tunggu. Anda adalah pewaris pedang pertama. Terkenal di istana kerajaan Zhou. Penerus pedang pertama. Ambil pedang suci. Warisi gelar tertinggi. Hanya tokoh seperti itu adalah pahlawan sejati Zhou. Mohon turun tangan. Selamatkan Zhou dan Changlan. Tahukah kau? Ayah dan istriku dibunuh oleh Pangeran Changlan. Perebutan kerajaan tidak ada hubungannya dengan rakyat. Changlan Guru Negara adalah penyebab utama konflik dua negara. Hanya Anda yang bisa mengalahkannya. Nyawanya pasti akan kuambil. Tapi aku sudah berjanji pada istriku. Aku harus menemukan anakku dulu. Bagaimana jika hanya guru negara yang tahu keberadaan anakmu? Guru negara Changlan sulit ditemukan. Tapi bulan depan dia akan mengadakan seleksi murid di istana. Mereka memilih orang terkuat mewarisi SNLN. Yediop, ini satu-satunya kesempatan kita mendekatinya. Perselisihan kita harus diakhiri. Guru negara belum muncul, ingat sebelum dia muncul. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Tak disangka guru negara sendiri yang mengadakan seleksi murid ini. Dia adalah puncak jalur pedang Changlan. Jurus ciptaan Changhai, Teo, katanya bisa membelah gunung dan bulan. Bahkan Kaisar sangat memujinya. Bukan cuma dulu pedang nomor 1 yang terkenal di seluruh dunia. Guru negara kita membunuh juga. Seleksi murid kali ini peluang langka. Kalau bisa, belajar darinya. Nenek moyang kita pasti akan bangga sekali melihat kita seperti ini. Haha. Lihatlah kelompok mereka yang tidak memiliki pengetahuan. Dan mereka masih berkhayal, ingin memuja guru nasional sebagai guru. Jangan buang air kecil dan renungkan kebajikan Anda sendiri. Hai. Bukankah itu Liu Qingyun, peringkat 26 dalam daftar pedang terkenal? Dia juga ada di sini. Apakah kamu tidak punya mata? Cepat minta maaf padaku. Hadirin sekalian, menurut saya, tolong bersabarlah. Ternyata itu adalah orang buta yang bau. Haha, buta. Apa kesenangan yang akan diikuti oleh para muridku berangkat? Saya tidak takut kalau nanti menguji pisau. Siapa yang bocorkan 3 titik pisau Ki? Pocong kamu. Hahaha, punya nyali. Katakan lagi. Sebuah apa? Saya bilang berani, bilang lagi. Ulangi, sekali. Kukatakan, berani ucapkan lagi. Tenang, penasihat belum datang. Sabar demi rencana besar. Tadi dia belum menghunus pedang, hanya siap menggenggam. Tapi aku langsung merasakan niat membunuh yang kuat. Siapa sebenarnya orang hebat itu? Kak, kenapa kamu lihat orang buta itu? Kompetisi segera dimulai. Tidak apa-apa. Ayo, pergi. Itu Wang Chen dan Wang Qianfan. Tak disangka mereka pun datang. Mereka adalah ahli terbaik dari Tiandao Sect. Dijuluki kembar pedang. Pantas saja ini acara penerimaan murid penasihat. Banyak ahli tersembunyi di sini. Betul. Ayo, pergi. Ya, dia juga tak boleh diremehkan. Kebanyakan hanya orang biasa.
Para pendekar, acara penerimaan murid segera dimulai. Saya akan jelaskan aturan lomba ini. Ujian ini terdiri dari 2 putaran. 2 putaran bisa ikut ujian guru negara. Putaran pertama, 1000 benang memutus hujan. Anda harus melewati garis merah dalam 10 detik. Pemenang ditentukan dari kecepatan dan suara lonceng terkecil. Kelihatan mudah, tapi sangat menguji kendali pedang. Akurasi, stabilitas, ketegasan semua wajib. Siapa mau mulai? Saya. Silakan. Dia bicara tidak sopan kepada ayahku. Jadi aku memberinya sedikit pelajaran. Tersingkir. Selanjutnya, silakan. Ini Wang Qianfan dari Tiandao-men, peringkat ke-31 di daftar pedang terbaik. Lihat baik-baik di bawah. Cara menggunakan pedang. Luar biasa. Pantas Wang Qianfan dari Tiandao-men, pengendalian pedangnya benar-benar hebat. Bagus. Ada kemajuan hari. Sepertinya tak ada yang bisa mengalahkanmu di tandingan ini. Tentu. Di Tiandao-men, yang bisa mengendalikan pedang sepertiku. Bahkan para tetua hanya beberapa. Apalagi para amatir yang datang menonton ini. Ada pahlawan lain yang ingin mencoba? Aku mau. Itu si buta bukan? Mau apa dia naik ke atas panggung? Jangan-jangan dia juga ingin jadi murid guru nasional? Ikan busuk. Apa ini? Pantas bertarung di arena yang sama dengan pendekar sejati seperti kami? Kamu si buta, masuk sini. Menodai acara penerimaan murid guru negara. Kita tanggung jawab. Wasit, segera usir dia. Mungkin 3.000 pedang saling terkait pengaruh besar. Bahkan ahli kau perlu berhati-hati dan mengambil langkah-langkah. Dia mampu memecahkan psikologi kerja, mendarat tanpa kuat. Siapa orang ini? Tidak ada orang seperti orang terkaya dalam daftar. Bisakah kami mengumumkan hasilnya sekarang? Naik, naik, naik. Seperti yang diharapkan dari pisau pertama di dunia. Baginya, teknik pengendalian pedang yang begitu indah. Seperti mencari sesuatu. Siapa namamu? Berani bersaing dengan saya? Gesal! Gesal! Beraninya kau mengabaikanku! Hentikan! Balik! Saudaraku, saya nomor 1 Ardau rekan sekte. Bagaimana bisa kalah dari orang buta? Maaf, pahlawan muda ini, adikku nekat. Jangan salahkan mereka. Orang ini sama sekali tidak biasa. Tapi dia biasa. Jika kucing buta bertemu tikus, game berikutnya adalahmu. Ya, Bapak belum. Ayah dan ibu, tunggulah. Aku pasti membuat orang yang menyakitimu membayar harga yang pantas. Ujian putaran pertama selesai. Pemenang lanjut ke tahap kedua. Ekal pisau bulan. Lonceng ini terbuat dari besi hitam 1000 tahun. Pukul dengan pisau. Semakin nyaring suara, kuat. Kekuatan pisau. Siapa? Saya. Silakan. Tersingkir. Selanjutnya,
kumpulan pecundang kakak. Kekuatan adalah keunggulanmu. Tunjukkan pada mereka apa itu kekuatan peringkat 23 di daftar pedang ternama. Petang langit, gaya keras, memotong bulan di depan gunung. Pantas disebut teknik langkah sekte pedang langit, serangan memotong bulan 1000 gunung, kekuatan luar biasa. Benar, pantas menjadi pendekar peringkat 23 di Ming De Fort. Kali ini hanya Wang Shaoxia yang pantas menerima gelar. Tentu saja, dia kakak siapa dulu. Bagus. Selanjutnya, bagaimana kalau biarkan Xiaoxia ini mencobanya? Kak, suruh dia apa? Dia cuma... Pendekar muda, silakan. Kali lalu, dia hanya beruntung. Sekarang aku ingin lihat kemampuan. Ada suara... Apa aku salah? Ternyata, cuman segini. Tidak mungkin. Pukulan balik setajam itu, mana mungkin sekuat ini. Bahkan di atas 10 pedang terbaik. Tak banyak orang yang mampu. Siapa sebenarnya? Dia. Layar. Gelap. Bagus. Benar-benar hebat. Hari ini Wang Chen datang lawanmu. Kak, aku ikut denganmu. Kalian punya 2 detik untuk kabur. Aku tak mau melukai orang tak bersalah. Apa? Kau meremehkan kami? Kau tahu siapa kami? Tinggal 1 detik. Kamu... Lama tak jumpa, Wujo. Tak disangka, ayahmu sudah meninggal. Tak ada lagi yang bisa melindungimu. Kau masih berani datang ke tempatku menantang. Kurang keraskah pelajaran untukmu? Jiang Wuxin, kau khianati keluarga negara. Biarkan murid bunuh ayah, rampas istri, hancurkan mata, hina anak. Hari ini, aku akan menuntut semua darimu. Menuntut dariku? Kau orang buta tak berguna. Aku tak tahu kenapa ayah dulu memilih mewariskan ilmu pedang padamu. Beri aku pedang itu, karena kita saudara. Aku tidak akan membunuh. Pedang ini ada di sini. Ambil sendiri jika bisa. Baik, kalau kau keras kepala, maka hari ini nama pedang nomor 1 dunia akan mati bersamamu. Mulai sekarang hanya aku yang punya pedang. Selama aku masih hidup. Kau tetap jadi nomor 2. Dulu kau kalah. Sekarang buta. Mana mungkin lawan aku? Orang lemah. Lihat baik-baik. Ya. Bahkan ilmu Tianji diwariskan padamu. Memang kau harta keluarga. Aksu, apa itu kamu? Aksu. Tidak. Ingat kubur di bawah pohon sakura, di luar kota. Kamu, maksudmu apa? Apa yang kamu lakukan padanya? Kenapa kamu panik? Aku hanya membantu menggali dia. Sekalian menyelamatkan. Sekarang kamu bisa melihatnya. Tidak seharusnya kamu berterima kasih padaku. Bangsat! Jiang Wuxin, mati! Hei. Hahaha, bodoh. Semua itu sudah diajarkan ayah padaku sejak lama. Tidak ada yang lebih paham pedang terbaik dunia dari aku. Hiasan seperti itu tidak akan melukaiku. Jangan hidupku masuk tahap pencerahan. Mau maju. Hari ini harus memaksanya mengeluarkan tiang di Deatong. Kalian bertemu lagi. Banyak yang ingin dibicarakan. Pergi, tanyakan untukku. Jangan
Lama-lama, kalau tak mau mati, gunakan jurus terakhir. Tak ada jurus terakhir. Baik. Jadi tidak mau bilang. Serang! Bunuh dia! Istri, kenapa masih diam dan tidak bergerak? Segera! Serang! Jangan menangis. Bisa menjadi istri ahli pedang terbaik. Bangga, tidak menyerah. Anak kita masih hidup. Segera temukan dia sebelum terlambat. Ingat ayahmu. Amanatmu tetap hadir. Jadilah pribadi yang kuat. Kamu selalu ingin tahu jurus terakhir dari pedang nomor 1 dunia, kan? Tidak. Saya tahu orang tua itu pasti sudah bilang padamu. Cepat bilang, sebenarnya apa? Bicara apa tadi? Mau menyerah sekarang? Pedang nomor 1 dunia. Jurus terakhir. Ayah, lihat, aku sudah menguasai teknik pedang yang kau ajarkan kemarin. Bagus. Lanjutkan. 1000 kali lagi. Ayah, bisa beritahu aku, apa jurus terkuatmu sebagai pendekar pedang nomor 1? Sana. Latihan 1000 kali lagi. Dulu juga kau bilang begitu. Kamu benar-benar ingin tahu? Letakkan pedang. Berbalik. Hahaha. Ingat, walau musuh sebanyak apapun, tetaplah berbalik pada kebaikan. Jadi ini maksudmu dengan meninggalkan kekerasan? Mengapa tidak membunuhku? Karena saat ayah bertarung denganmu, gerakannya tak pernah menyerang bagian vitalmu. Karena baginya, sejak lama kau selalu kakakku yang baik, peduli, dan selalu ada untukku. Kau menertawakan hidupku yang gila. Mau pergi? Kebenaran sudah jelas di depan mataku. Maaf, aku semua salah kakak yang dibutakan dendam hingga tersesat dan membuatmu kehilangan mata. Baik. Go. Siapa yang bersembunyi di sini?
Keluarlah sekarang. Hahaha, ternyata anaknya pendekar pedang nomor 1 ini sama sekali tidak berguna. Usaha memberikan sia. Pada akhirnya, kau tetap tewas di tangan pendekar pedang nomor 1. Tapi, itu tidak masalah. Aku berterima kasih karena membantuku latih seni boneka. Dengan teknik ini, menyatukan benua. Bukan masalah. Hahaha. Kamu yang membujuk kakakku hingga ia tersesat. Mengapa aku yang disalahkan? Tajuk hayakan alam. Aku satukannya. Aku memang harus memilikinya. Tapi ayahmu, dunia satu pedang, yang menggagalkan rencanaku. Banyak prajurit Changnan gugur di medan perang. Tentu aku ingin balas dendam. Aku sebarkan wabah agar ayah dan anak saling bermusuhan. Hahaha. Kakakmu itu. Hahaha. Kakakmu bodoh. Dia malah yakin aku penyelamatnya. Hahaha. Bahkan rela bekerja untukku. Pada akhirnya, dia harus menanggung hinaan dari kedua negara. Tragis. Lucu. Hahaha. Kamu benar-benar tak tahu malu. Tak layak jadi kaisar. Zheng Wujiao. Dunia satu pedang kini tinggal kamu. Jika kamu mati, Dajo tak lagi punya pelindung. Zheng Wuji, bersiaplah mati. Siapa berani menyentuh anakku? Pedang Tianji, pemimpin Tianji Pavilion, Du Gubei. Bocah Changlan berani sekali. Ibu. Teknik Tianji, asal satu aliran. Anakku, lawan kejahatan bersama ibu. Ya, aku punya teknik boneka. Kalian bukan tandinganku. Mat, pedang nomor 1 dunia. Ayo, pulang. Naik mobil. Ya, mari kita makan di rumah bersama-sama, menikmati makanan yang lezat, dan bersantailah dalam suasana yang nyaman, sehingga kita dapat menikmati waktu bersama dengan lebih baik. Ayo, aku gendong kamu. Naik, Rai. Ya, ayo jalan.